Indonesia and the U.S. have signed a new trade deal, with Washington maintaining the 19% tariff on goods exported by the Southeast Asian country. Amerika Serikat kembali mengubah arah kebijakan perdagangannya. Indonesia sempat dikenakan tarif impor sebesar 32%, sebuah kebijakan yang menimbulkan kekhawatiran terhadap kinerja ekspor nasional. Namun, melalui proses negosiasi, tarif tersebut akhirnya berhasil diturunkan menjadi 19%. Lalu, bagaimana prosesnya dan dampaknya bagi Indonesia? Mari kita simak video berikut ini. This is our great Secretary of Commerce, Howard Lutnick. Perhatian kini juga tertuju pada Indonesia. Dalam kebijakan yang diumumkan Donald Trump, Indonesia disebut akan dikenai tarif sebesar 32% terhadap sejumlah produk yang masuk ke pasar Amerika Serikat. Kebijakan tarif sendiri merupakan pajak yang dikenakan pada barang impor. Tujuannya adalah melindungi industri dalam negeri Amerika dengan membuat produk dari luar negeri menjadi lebih mahal, sehingga masyarakat dan pelaku usaha di sana lebih memilih produk buatan dalam negeri. Namun, bagi Indonesia, kebijakan ini tentu membawa tantangan. Tarif sebesar 32% dapat membuat harga produk ekspor Indonesia menjadi lebih mahal di pasar Amerika. Akibatnya, daya saing produk Indonesia berpotensi menurun dibandingkan dengan negara lain yang memiliki tarif lebih rendah atau bahkan tidak dikenai tarif tambahan. Jika kondisi ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama, beberapa sektor yang bergantung pada ekspor ke Amerika Serikat dapat merasakan dampaknya, mulai dari industri tekstil, alas kaki, furnitur, hingga produk perikanan dan komoditas lainnya yang selama ini memiliki pasar cukup besar di Amerika. Penurunan permintaan dari pasar Amerika juga dapat berdampak pada aktivitas produksi di dalam negeri. Perusahaan bisa menghadapi penurunan pendapatan, mengurangi kapasitas produksi, bahkan menunda ekspansi dalam situasi tertentu. Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi penyerapan tenaga kerja. Di sisi lain, pemerintah Indonesia memiliki beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk mengurangi dampak kebijakan tersebut. Misalnya, melalui negosiasi perdagangan dengan pemerintah Amerika Serikat, memperluas pasar ekspor ke negara lain, serta meningkatkan nilai tambahan produk agar memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar global. Meski demikian, besarnya dampak dari tarif ini akan sangat bergantung pada implementasi kebijakan, hasil negosiasi kedua negara, serta kemampuan pelaku usaha Indonesia untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi perdagangan internasional. Dengan kata lain, tarif bukan hanya persoalan hubungan dengan antara dua negara, tetapi juga kebijakan yang dapat memengaruhi investasi, ekspor, lapangan kerja, hingga pertumbuhan ekonomi. Karena itu, perkembangan kebijakan ini menjadi hal yang penting untuk terus diperhatikan, termasuk bagi Indonesia. Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah Indonesia memilih jalur diplomasi. Melalui berbagai pertemuan dan negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat, Indonesia berupaya mencari solusi yang dapat menjaga hubungan perdagangan kedua negara sekaligus melindungi kepentingan nasional. Istilahnya kita memahami kepentingan mereka memahami kepentingan kita, dan kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Ya, saya tetap nego, saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga gitu. Tarif Indonesia yang sebelumnya mencapai 32% berhasil diturunkan menjadi 19%. Penurunan ini diharapkan dapat menjaga daya saing produk Indonesia di pasar Amerika Serikat dan memberikan kepastian yang lebih baik bagi pelaku usaha serta eksportir nasional. Rakyat saya, yang penting saya harus lindungi pekerja-pekerja kita. Walaupun kita juga punya sikap, ya. Ini tawaran kita nggak mampu memberi lebih. Tarif berhasil diturunkan dari 32% menjadi 19%. Tantangan bagi Indonesia belum berakhir. Tarif sebesar 19% tetap menjadi beban bagi produk ekspor Indonesia yang bersaing di pasar Amerika Serikat. Harga produk Indonesia berpotensi tetap lebih tinggi dibandingkan produk dari negara lain, sehingga daya saingnya masih menghadapi tekanan. Apabila kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin sebagian pelaku usaha akan mengalami penurunan permintaan, produksi melambat, hingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Situasi ini menjadi peringatan bahwa Indonesia tidak boleh bergantung pada satu pasar ekspor saja. Ke depan, pemerintah dan pelaku industri dituntut untuk bergerak lebih cepat dalam memperluas pasar ekspor, meningkatkan kualitas produk, serta memperkuat daya saing nasional.
Keberhasilan menghadapi tantangan ini akan menjadi penentu apakah Indonesia mampu bertahan di tengah ketatnya persaingan perdagangan global atau justru semakin tertekan oleh kebijakan ekonomi negara-negara besar.